Pada hasil jajak pendapatnya, Lembaga Survei Poltreking Indonesia menyebut elektabilitas paslon Anies Muhaimin mengalami tren naik mencapai 3,8%, sementara elektabilitas paslon Ganjar Mahfud turun secara signifikan. Poltreking Indonesia melakukan survei pada periode 1 sampai 7 Januari 2024 menggunakan metode survei multistage random sampling. Total ada 1.220 responden dengan cara wawancara tatap muka. Margin of error dari survei ini yakni 2,9% dengan tingkat kepercayaan mencapai 95%. Untuk hasil survei, paslon Prabowo Gibran unggul dari paslon Anies Muhaimin dan paslon Ganjar Mahfud dengan elektabilitas Prabowo Gibran mencapai 45,2%. Berikutnya disusul paslon Anies Muhaimin dengan elektabilitas mencapai 26,9% dan paslon Ganjar Mahfud di angka 20,6%. Dan responden yang mengaku tidak tahu atau tidak menjawab sebanyak 5,8%. Jelang debat, seperti apa performa elektabilitas para capres dan cawapres? Kami akan membahasnya bersama Direktur Eksekutif Poltreking Indonesia, Hanta Yuda. Mas Hanta, terima kasih sudah bergabung di Metro hari ini. Selamat sore. Selamat sore, Punggi. Ya, Mas, salah satu yang disorot publik ini kan dan juga para parpol pengusung adalah soal tren. Ada naik dan juga turun trennya. Tren kenaikan terlihat di paslon 01 dan turun di 03. Apa penjelasannya, Mas, untuk tren ini? Ya, dari survei terbaru Poltreking Indonesia, Anggi, memang ditemukan yang paling unggul paslon nomor 2, 46,7, kemudian yang kedua pasangan nomor 1 di 26,9, yang terakhir 20,6% untuk paslon nomor 3. Yang menarik harus kita baca adalah dua hal. Satu, bahwa belum ada satu kandidat paslon pun yang berpotensi bisa memenangkan Pilpres dalam satu putaran, karena sampai per hari ini belum ada yang bisa melampaui 50% plus 1 dari data yang ada, sehingga belum bisa potensi bahwa Pilpres akan berlangsung 2 putaran relatif lebih terbuka, lebih besar peluangnya ketimbang satu putaran berdasarkan data per hari ini. Namun tetap kita lihat perkembangan 1 bulan ke depan karena Pilpres kurang dari 1 bulan. Yang kedua, dari trennya yang menarik adalah pasangan yang nomor 3, Prabowo Ganjar Mahfud itu mengalami penurunan yang terus konsisten, ya, penurunan konsisten dibandingkan survei-survei sebelumnya. Itu cukup tajam untuk survei kali ini, itu sampai lebih dari 6%. Di angka kita pengurangan sampai 6,7%. Sementara pasangan Prabowo Gibran itu relatif stabil atau stagnan, kenaikannya ada tapi tipis sekali, hanya 1,5%. Sementara kenaikan yang cukup lumayan itu hampir 4%, sekitar 3,8% pada pasangan Anies Muhaimin. Nah, ini yang saya kira kalau kita lihat dari data survei Poltreking ini, bahwa memang ada beberapa variabel yang bisa kita lihat, ya, sebelum sampai kepada jawab pertanyaan Anggi, faktor apa. Berarti kalau Pilpres 2 putaran yang bisa relatif agak konklusif diambil, satu, di putaran kedua pasangan Prabowo Gibran itu sudah akan menunggu di putaran kedua. Nah, sementara pasangan 1 dan 3, Anies atau Ganjar, ini masih punya potensi untuk bertarung. Tapi berdasarkan data, maka tren survei dan posisinya hari ini, posisi Anies sudah melampaui Ganjar, sehingga pasangan Anies Muhaimin relatif lebih besar peluangnya ketimbang Ganjar Mahfud untuk masuk putaran kedua. Jadi data per hari ini, kalau Pilpres berlangsung dalam 2 putaran, maka pasangan nomor urut 1 dan 2 lah yang paling berpotensi berhadapan-hadapan. Nah, lalu dari data yang kita lihat, memang ada pergeseran migrasi pemilih. Sebelumnya polanya itu pemilih Prabowo Gibran itu memangsa basisnya Ganjar. Nah, sementara Anies Baswedan itu memangsa basisnya Prabowo. Jadi memang ada satu sisi Prabowo mengalami peningkatan, Prabowo Gibran meningkat dalam basis-basis suara Jokowi di 2019 yang lalu, tetapi di saat yang sama Anies juga berpotensi menggerus suara Prabowo di basis Prabowo 2019 yang lalu. Dan itu tergambar lagi di data survei Poltreking terbaru. Jadi kalau kita membuat Anggi mencermati basis 2019, itu pemilih Jokowi itu semakin melemah di Ganjar, semakin menguat di Prabowo Gibran. Pemilih Prabowo itu semakin melemah, berkurang sedikit di Prabowo, bertambah sedikit juga di Ganjar, di Anies Baswedan. Sehingga ada potensi bahwa
ada pergeseran dinamika elektoral oleh 3 faktor. Saya ingin jawab itu. Satu, cermati tingkat kepuasan atau approval rating kepada Jokowi. Ini korelasinya berbanding lurus dengan perolehan paslon nomor 2, berbanding terbalik dengan paslon nomor 1. Jadi, kalau tingkat kepuasan pada Jokowi itu naik, maka menjadi kabar baik buat Prabowo, kabar buruk buat Anies. Tapi sebaliknya, kalau kepuasan pada Jokowi turun, maka ini kabar baik bagi Anies, kabar buruk bagi Prabowo. Nah, per hari ini datanya approval rating itu stabil, tidak turun dan tidak naik. Itu menyebabkan variabel ini dibandingkan survei 2 kali sebelumnya itu sangat mempengaruhi. Yang kedua, ini bergantung pada pertarungan di basis Jokowi antara Prabowo dan Ganjar. Nah, kalau misalnya Prabowo bisa terus menggurus memigrasi basis pemilih Gibran, maka dia bisa tumbuh. Tapi kan relatif ini semakin melandai kan. Sebelumnya Prabowo Gibran itu sampai 10% kenaikannya, lalu survei lagi di bulan Desember kita naik 5%, survei Januari hanya naik 1,5%. Artinya semakin melemah tingkat tren kenaikannya. Nah, faktor ini juga menjadi potensi besar bahwa Pilpres akan berlangsung dalam 2 putaran semakin besar. Nah, yang ketiga, ini basis Prabowo 2019 ada pertarungan Prabowo versus Anies. Nah, di sini tergantung apakah Prabowo yang berhasil menahan laju migrasi basis massa yang lamanya ke Anies atau sebaliknya. Nah, faktor-faktor inilah yang mempengaruhi dinamika elektoral kalau dicermati dari data survei. Kalau naik turunnya tentu tergantung pada performa elektoral si kandidat, capres-cawapres, isu yang bergulir, gimmick politik atau program-program yang meledak dan lain sebagainya. Tentu banyak multifaktor. Anggi. Oke, rebutan basis kemudian juga berdasarkan tingkat kepuasan terhadap Jokowi tadi. Menarik ya Mas ya. Nah, ini kalau kita lihat beberapa hari terakhir ini pergerakan mereka, kampanyenya juga dinamis. Ada misal Ganjar yang kayaknya ingin sekali tetap menjaga Jawa Tengah. Dia kasih porsi kampanye lebih banyak di sana. Prabowo misalnya berusaha untuk rebut suara di Sumatera dan Anies yang masuk di Sulawesi. Strategi mereka ini untuk saling berebut suara atau basis ini sebenarnya Mas riskan atau ampuh terhadap elektabilitas? Ya, saya kira memang ada 2 strategi penting bagi mereka, bagi kandidat. Satu, dia memaksimalkan basis yang sudah ada. Artinya dia punya potensi di sana harus dipertahankan atau dimaksimalkan. Yang kedua, bisa juga menyerang atau memangsa basis lawan. Nah, ini potensinya ada 2. Pertanyaan Anggi tadi, saya kalau misalnya mengambil basis yang sudah ada dikembangkan atau pertahankan, itu relatif lebih memiliki potensi pertumbuhan elektoral. Okay. Nah, saya kasih contoh misalnya di survei kita dari 3 wilayah atau provinsi atau regional yang dicontohkan Anggi tadi, itu di Jawa Tengah memang basisnya Ganjar. Tapi di tren survei kami yang baru dipublish tadi, dirilis, itu Ganjar semakin 3 bulan terakhir itu mengalami penurunan yang drastis di Jawa Tengah. Di saat yang sama ada kenaikan yang juga drastis di pasangan Prabowo Gibran. Sehingga semakin mendekati jaraknya, selisihnya semakin tipis 2 kandidat ini. Untuk di Jawa Tengah ya. Kalau Jawa Timur saya lihat datanya relatif flat ya, stabil, ada kenaikan di Anies, ada kenaikan juga di tipis di pasangan lain atau ada turun sedikit di margin of error. Nah, di Sulawesi memang pertumbuhannya kelihatan Anies Baswedan cukup signifikan ya, dari sebelumnya di bawah 30%, kemudian 37%, sekarang di survei kami hampir 40%. Nah, itu ada pertumbuhan di Sulawesi. Jadi kalau strategi itu digunakan, apalagi di sana basis Nasdem cukup kuat, ya bisa relatif efektif seperti tadi Prabowo Gibran karena basis Jokowi tumbuh di Jawa Tengah, kemudian Anies bertumbuh elektabilitasnya di di Sulawesi cukup signifikan. Di Sumatera basis yang dilakukan Prabowo ya strategi untuk mempertahankan basis di 2019 yang lalu, karena Prabowo basisnya selain Jawa Barat juga di Sumatera. Tapi ini juga bertarung bersama Anies Baswedan di Sumatera, di Jawa Barat dan sebagainya. Jadi apakah strategi ini efektif? Ya saya kira dari basis geografis ini layak memang harus ditempuh dari basis-basis yang memang mereka berpotensi untuk tumbuh besar ketimbang misalnya di basis lawan. Misalnya harus berbagi tugas, Pak Muhaimin di mana, Pak Anies di mana, Pak Prabowo di mana, Pak Gibran di mana, sehingga mereka berbagi tugas. Nah, lalu ada strategi yang penting juga menurut saya Anggi, bagi Anies, Prabowo misalnya dan Ganjar. Anies misalnya, ada 2 poin penting kalau dia ingin memiliki potensi untuk melentingkan elektabilitasnya. Apakah mampu menggerus atau menekan tingkat kepuasan pada Jokowi? Itu penting. Karena apa? Kalau tingkat kepuasan pada Jokowi turun, tadi di data survei kami menunjukkan yang tidak puas dengan Jokowi itu
hampir mayoritas sekali ke Anies Baswedan. Jadi kalau berhasil menurunkan tingkat kepuasan pada Jokowi, maka sudah dipastikan tingkat elektabilitas kepada Anies Baswedan meningkat. Itu berarti Anies itu versusnya bertarung dengan tanda petik kinerja Jokowi. Yang kedua, Anies bertarung dengan Prabowo di basis Prabowo 2019. Apakah Anies berhasil terus menggeser, memigrasi basis Prabowo, memindahkan? Atau justru sebaliknya, Prabowo bisa mengambil balik ulang. Tapi kalau Anies misalnya berhasil, itu bisa meneruskan. Karena trennya sekarang mengambil beberapa basis itu. Begitu juga dengan Prabowo sebaliknya. Apakah berhasil terus meneruskan memigrasi basis Ganjar yang di basis Jokowi itu semakin terus maksimal bergeser. Ditambah Prabowo dan Gibran tentunya bertarung dengan Ganjar di basis-basis PDI Perjuangan, di basis Jokowi masih kuat di 2019. Jadi dari segmentasi Jokowi, yang pendukung dan kontra Jokowi, kemudian yang tadi berbasiskan kewilayahan, area regional yang tadi Anggi tanyakan kepada saya, kemudian basis demografis, ada pemilih milenial, Gen Z dan sebagainya, itu tepat untuk dijadikan basis strategi data bagi setiap kandidat untuk meningkatkan performa elektoralnya. Anggi. Oke, sangat menarik ya Mas, bahwa perubahan ini atau semua ini masih dinamis sekali. Salah isu saja ini bisa merubah elektabilitas begitu ya. Tapi Mas Hanta, mohon maaf waktunya sudah habis. Terima kasih atas perspektif Anda di sore hari ini. Potensi Pilpres masih 2 putaran relatif lebih besar ketimbang 1 putaran. Kalau 1 putaran sedikit ya, kalau 1 putaran yang paling berpotensi ya Prabowo Gibran karena dia paling tinggi. Tapi kalau Pilpres 2 putaran yang berpotensi Prabowo versus Anies Baswedan ketimbang Ganjar. Data per hari ini meskipun masih ada potensi Ganjar. Siapa menang di putaran kedua? Memang per hari ini datanya Prabowo, tapi karena Pilpres kalau 2 putaran masih bulan Juni, maka segala kemungkinan masih bisa terjadi. Peluangnya masih 50-50 siapa pemenang di Pilpres kedua nanti. Dinamikanya ya Mas ya. Mas Hanta, terima kasih atas waktu Anda sekali lagi di Metro hari ini. Anggi, terima kasih. Pemirsa.